Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sinar pedang energi dari praktisi mendalam Sunflower Dew hancur seperti entitas fisik yang membeku, tersebar menjadi tumpukan es yang terfragmentasi. Yunce membuka kedua tangannya, lalu seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Saat 3 titik cahaya dingin berkedip-kedip, 3 pohon besar Frozen End menjulang tinggi dari tanah dan tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, cabang-cabang es dan dedaunan salju yang tak terhitung jumlahnya tersebar, membentuk jaring es yang padat, menyelimuti seluruh panggung Phoenix dari pandangan. Wah, tangisan takjub memenuhi arena. Mata Feng Shiken menatap lebar-lebar, gelisah hingga separuh pantatnya jatuh dari kursi karena gemetar. Ini jelas merupakan jurus yang digunakan saat itu oleh gadis lain yang kekuatannya setidaknya sama kuatnya dengan Kaisar Mendalam, yang langsung mengurung 2 pengawalnya yang menemani. Dia ingat dengan jelas, justru seni mendalam atribut es yang menakutkan inilah yang benar-benar dapat membekukan bahkan api Phoenix. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yunce benar-benar dapat menggunakan seni mendalam atribut es ini juga. Di bawah pepohonan raksasa, 10 praktisi embun bunga matahari tidak diragukan lagi semuanya tersegel di dalamnya. Cabang-cabang dan daun-daun kristal es yang tampak sangat indah, masih seperti rantai mengerikan dari neraka, mengikat dengan kuat dan menekan setiap bagian dari seluruh tubuh mereka. Ke-10 orang itu menatap dengan mata terbelalak, dengan gila-gilaan menyalurkan energi yang dalam, tetapi tidak ada yang bisa berjuang bebas sedikit pun. Sebaliknya, seluruh tubuh mereka membeku semakin kaku di bawah energi dingin yang seperti bencana itu, dan darah mereka hampir membeku. Wajah Yunce tanpa ekspresi. Mengayunkan pedang beratnya, Dragon Vault mengeluarkan busur besar sambil membawa tangisan naga yang samar. Kekuatan sombong dari pedang berat itu menyapu secara horizontal keluar seperti badai. Pohon-pohon besar di Frozen End langsung hancur berkeping-keping akibat benturan tersebut, kristal es yang berterbangan seperti bintang yang menutupi langit, sangat megah hingga ekstrim. Adapun praktisi mendalam embun bunga matahari yang disegel dan dibekukan di dalamnya, mereka juga terbang jauh bersama dengan kristal es yang menutupi langit pada saat pohon ujung beku hancur, dan jatuh lebih dari 300 meter jauhnya. Setelah mendarat, di antara 10 orang, tidak ada yang mampu berdiri. Permukaan tubuhnya tertutup lapisan es tipis, kulitnya putih pucat, bibirnya biru keunguan. Hanya setelah menggigil dalam waktu lama sambil meringkuk, barulah mereka akhirnya menahan rasa dingin yang menakutkan itu dan memulihkan kekuatan mereka untuk berdiri. Tapi selain itu, mereka juga tidak terluka parah. Yunce dengan kejam menindas Navitide, karena penghinaan mereka yang tak terkendali dan kata-kata serta wajah yang menjijikkan. Adapun Sunflower Dew, karena tidak ada permusuhan, wajar saja jika bersikap sedikit lebih lembut saat menyerang. Negara Angin Biru menang. Feng Feihan melirik Yunce dengan tatapan dingin dan serius, lalu memutuskan hasilnya. Penonton Sunflower Dew Nation semuanya terdiam, karena para praktisi mendalam yang mengawal juga diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka, untuk mengulurkan tangan mereka kepada para praktisi Sunflower Dew yang tersapu keluar dari panggung Phoenix. Yunce yang menyapu Navitide dalam 4 tarikan napas saat itu bukanlah sebuah ilusi, dan terlebih lagi tidak dapat direproduksi seperti bunga malam yang mekar hanya sekali. Demikian pula, hanya dalam 4 tarikan napas yang singkat, 10 praktisi mendalam Sunflower Dew Nation juga semuanya meledak dari panggung Phoenix. Hanya saja mereka relatif beruntung, dan tidak ada yang terluka parah. Terlebih lagi, dengan Navitide sebagai bantalannya, keyakinan mereka tidak akan runtuh. Pertarungan kedua Yunce sekali lagi menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Kali ini, sudah tidak ada seorang pun yang berani meragukan kekuatan besar Yunce, bahkan jika dia berasal dari Blue Wind Nation, dan hanya berada di alam mendalam bumi yang jelas sangat lemah.
Energi es yang dalam. Mengapa dia mengembangkan seni mendalam atribut es? Feng Hengkong menatap Yun Ce, ekspresi bingung terbentuk di antara alisnya. Sebagian besar orang yang hadir tidak tahu tentang keluhan Yun Ce dan Sekte Divine Phoenix, tapi Feng Hengkong memang tahu tentang Yun Ce yang memiliki garis keturunan Phoenix. Memiliki garis keturunan Phoenix, namun mengolah seni mendalam atribut es, terlebih lagi, untuk menampilkan kekuatan yang begitu mengejutkan dengannya, hal ini membuatnya diam-diam tercengang di dalam hatinya sambil merasa bingung. Sepertinya, ada orang yang sangat menarik muncul di sesi ini. Di area persiapan pertandingan, seorang murid Phoenix memandang Yun Ce dengan kepala menoleh ke samping, dan berkata sambil nyengir. Saudara senior Fei Bai, jika Anda ingin membuang 10 sampah dari panggung Phoenix, berapa waktu tersingkat yang diperlukan? Seorang murid Phoenix bertanya sambil lalu. Feng Fei Bai menyeringai, sambil mengulurkan 4 jari, mungkin juga 4 napas. Tapi ini tidak berarti saya menyadari bahwa kekuatannya berada pada level yang sama dengan saya. Senjatanya adalah pedang berat, yang paling cocok untuk pertarungan kelompok. Hahaha, tentu saja, meskipun kekuatannya tidak terduga, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak senior Fei Bai. Namun, sejujurnya, kekuatan yang dia tunjukkan sampai sekarang, seharusnya bukan seluruh kekuatannya juga. Jika saya melawan dia, saya benar-benar tidak berani mengatakan bahwa saya pasti akan menang. Tapi jika dia ingin mengalahkanku, itu lebih mustahil. Feng Fei Bai berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Haha, memang seharusnya begitu. Tetapi anak ini, untuk dapat menerima penilaian seperti itu dari kakak senior Fei Bai, dapat dianggap bahwa dia tidak menjalani hidupnya dengan sia-sia. Dengan begini, sepertinya lawan yang akan kita lawan hanya dengan formalitas sebenarnya adalah Blue Wind Nation. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Apapun yang terjadi, murid Phoenix lainnya berkata sambil mengangkat bahu, tetapi masalahnya adalah, siapa yang akan kita pilih untuk naik saat itu? Blue Wind hanya punya satu orang, bukan berarti kita semua bisa pergi kan? Aku tidak bisa menurunkan wajahku serendah itu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kita bisa mengambil undian, batu gunting kertas juga tidak masalah. Seorang murid Phoenix berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun turnamen pemeringkatan 7 negara ini telah memilih cara pertarungan tim untuk mempersingkat jadwal pertandingan, pada akhirnya, ketika menantang Divine Phoenix Empire. Divine Phoenix Empire benar-benar dapat mengirimkan 10 orang untuk bertarung, namun, Blue Wind hanya punya Yun Ce sendirian. Kekaisaran Phoenix suci mereka, sebagai penguasa tinggi dan perkasa dari 7 negara yang tak tertandingi dan tak terkalahkan sejak zaman kuno, bagaimana mungkin mereka bisa bertarung melawan 1 lawan 10? Saat turnamen pemeringkatan 7 negara terus berlangsung, orang yang awalnya dianggap sebagai bahan tertawaan, kini menjadi fokus paling mempesona dari keseluruhan turnamen. Bangsa Asura Agung versus Bangsa Iblis Hitam. Bangsa Iblis Hitam menang. Negara Dupa Ilahi versus Negara Embun Bunga Matahari. Negara Embun Bunga Matahari menang. Navi Tide Nation versus Grand Asura Nation. Grand Asura Nation menang dengan selisih tipis. Blue Wind Nation versus Grand Asura Nation. Blue Wind Nation menang. Divine Incense Nation versus Blue Wind Nation. Divine Incense Nation langsung menyerah. Blue Wind Nation versus Blackfin Nation, Blue Wind Nation menang. Waktu yang dikonsumsi oleh pertarungan tim secara alami jauh lebih lama daripada pertandingan individu. Tidak termasuk pertandingan menantang Divine Phoenix Empire, ada total 15 pertandingan hari ini. Divine Phoenix Empire awalnya memperkirakan bahwa satu pertandingan akan memakan waktu 30 hingga 45 menit, oleh karena itu, meskipun jadwal pertandingan sangat padat, waktu dalam satu hari masih panjang. Namun, saat itu baru pukul 4 sore, dan pertandingan ke-15 telah usai.
Karena selama itu adalah pertandingan yang diikuti Yunche, semuanya akan selesai dalam sekejap mata. Setelah 5 pertandingan, jumlah total waktu yang dihabiskan untuk bertarung bahkan tidak melebihi waktu 30 napas. Pertandingan keempat, Divine Incantation yang tahu bahwa mustahil untuk menang, terlebih lagi menyerah secara langsung, agar tidak membiarkan praktisi jenius di negaranya menghadapi cedera dan kematian. Gelombang laut, air bunga matahari, Asura Agung, dupa ilahi, iblis hitam, tingkat kekuatan 5 negara, memang jauh melampaui Blue Wind Nation. Demikian pula halnya dengan generasi muda, Blue Wind Nation akan dihancurkan sepenuhnya oleh kelima negara ini. Tapi kekuatan Yunche, bukan hanya puncak generasi muda Blue Wind, itu lebih merupakan puncak dari seluruh dunia mendalam Blue Wind. Ini sudah lama melampaui tingkat generasi muda di 6 negara dengan jarak yang sangat jauh. Selama setengah tahun ini, sekte yang dia musnahkan adalah salah satu sekte terkuat di Blue Wind Nation. Sekte yang dia kalahkan adalah sekte Blue Wind nomor 1, sekte yang dia hancurkan adalah Pangeran Divine Phoenix, sekte yang dia bunuh adalah bahkan makhluk tingkat pengawal dari Divine Phoenix Empire. Jadi bagaimana mungkin para praktisi muda di 5 negara ini bisa membayangkan, atau membandingkannya dengan pengalaman dan pencapaian mereka? Di mata Yunche, para ahli puncak generasi muda 5 negara ini, seperti bayi yang baru belajar berjalan. Apalagi 10, bahkan jika ada 20 atau 30, dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Dalam hal usia yang sama, level dia saat ini sudah bukan level 6 negara sama sekali, tapi sudah berada di level penguasa 7 negara, level sekte Divine Phoenix. Adapun arah turnamen ini, tidak ada yang bisa memprediksinya sebelumnya. Setelah Yunche mengalahkan Blackfin Nation dengan telak, pertandingan terakhir pertempuran 6 negara juga menutup tirai. Dan turnamen pemeringkatan 7 negara ini, memasuki epilog terakhir dengan kecepatan yang tidak terduga oleh siapapun. Menantang kekaisaran Phoenix Ilahi. Navi Tide Nation, tanpa kemenangan, tempat ke-6 dari 6 negara. Divine Incantation, 1 kemenangan, peringkat ke-5 dari 6 negara. Grand Asura Nation, 2 kemenangan, tempat ke-4 dari 6 negara. Negara Embun Bunga Matahari, 3 kemenangan, tempat ke-3 dari 6 negara. Blackfin Nation, 4 kemenangan, tempat ke-2 dari 6 negara. Blue Wind Nation, 5 kemenangan, tempat pertama dari 6 negara. Setelah pengumuman Feng Feiyan, arena menjadi keributan. Penampilan ke-6 negara luar biasa harmonis dan tidak memerlukan tiebreak. Sedangkan untuk hasil ranking, sama sekali tidak ada yang bisa memprediksinya sebelum pertandingan dimulai. Navi Tide Nation, negara peringkat teratas di turnamen peringkat terakhir yang dipenuhi rasa percaya diri, telah menghasilkan seorang jenius di turnamen peringkat ini, namun ia telah dikalahkan oleh Yunche, semangat mereka runtuh karena mereka dipukuli habis-habisan. Blue Wind, yang selama ini hanya sekedar formalitas dan sumber tawa, kini menjadi sangat dominan. Hanya dengan 1 pasukan, mereka telah meratakan 5 negara. Mengejutkan seluruh penonton. Beberapa praktisi Blue Wind itu sudah lama terharu secara emosional. Blue Wind Nation selalu diperlakukan sebagai bahan tertawaan dan hanya mampu mendapatkan penghinaan bagi dirinya sendiri di turnamen ranking 7 negara. Tapi sekarang, ia telah dengan kuat menduduki posisi teratas di 5 negara. Mereka akhirnya mampu melepaskan ketegangan dan berdiri dengan bangga. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah, sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan di masa lalu. Dan orang yang memberi mereka kejayaan luar biasa ini adalah Yunche. Apa yang diinginkan para praktisi Blue Wind sekarang adalah agar turnamen pemeringkatan segera berakhir. Mereka akan berlari ke guild pedagang besar itu, dan bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh uangnya untuk itu,
mereka harus segera membeli 100.000 jimat transmisi suara dan segera mengirimkan berita besar tentang kejayaan tanpa akhir ini kembali ke Blue Wind Nation. Namun tidak ada sedikit pun kebahagiaan di wajah Yunche. Sejak memasuki arena hingga sekarang, ekspresinya selalu tenang, karena di dalam hatinya, dia sangat jelas bahwa pertandingan sebelumnya hanya dilakukan untuk mewujudkan impian Chang Wanhe, itu hanya untuk memenangkan kejayaan bagi Blue Wind, dan tidak lebih. Tapi sebenarnya ini bukanlah tujuan sebenarnya dia datang untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan. Baginya, pertarungan sengit yang sebenarnya, baru akan dimulai sekarang. Peringkat 6 negara sudah ditentukan. Yunche, apakah kamu ingin melanjutkan dan melawan Divine Phoenix Empire-ku? Setelah mengumumkan peringkat 6 negara, tatapan Feng Feiyan beralih ke Yunche saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Setelah jatuhnya suaranya, suara yang sangat rendah terdengar di Yunche, tapi saya sarankan Anda sebaiknya menghemat sedikit usaha. Pada saat ini, hanya 10 murid terkemuka Yunche dan Divine Phoenix Empire yang tersisa di area persiapan. Tatapan seluruh penonton tertuju pada tubuh Yunche, menunggu jawabannya. Apakah dia memilih untuk menantang Divine Phoenix atau tidak? Nama Yunche akan menyebar ke seluruh 7 negara langit yang mendalam dalam satu malam, menjadi nama yang akan melonjak ke seluruh benua langit yang mendalam. Dia tidak memilih untuk menantang mereka baik-baik saja, dan dia dikalahkan dengan telak ketika menantang juga baik-baik saja, tidak ada satupun dari itu yang akan berpengaruh, karena itu adalah sekte Divine Phoenix. Sebelum suara Feng Feiyan jatuh, Yunche sudah melompat tinggi, mendarat di Phoenix Stage saat Dragon Vault segera muncul di tangannya. Tekanan pedang berat yang sangat besar itu menggulung pusaran angin yang menjerit-jerit, secara kasar membelah atmosfer di sekitarnya. Dia berdiri di atas panggung, mengangkat kepalanya, dan berkata, tentu saja saya akan bertarung. Saya tidak datang ke sini hari ini untuk mengincar posisi kedua. Sebaliknya, aku datang ke sini untuk menginjak-injak sekte Divine Phoenix-mu. Begitu kata-kata Yunche yang sangat arogan keluar, seluruh penonton langsung terdiam. Kemudian, dia tenggelam dalam suara ejekan yang datang dari mana-mana. Sial, orang ini sebenarnya sombong. Menilai dari kata-katanya, mungkinkah dia berpikir secara tidak masuk akal untuk mengalahkan sekte Phoenix Suci? Arogansi apa? Itu hanya kebodohan sampai menjadi konyol. Kamu pikir kamu siapa? Ingin menjadi nomor 1, bermimpilah. Hanya karena kamu mengalahkan 5 negara sendirian, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menantang sekte Divine Phoenix. Dan bahkan untuk menjatuhkan sekte Divine Phoenix, itu hanya lelucon terbesar yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Kamu sudah cukup mengesankan, kenapa kamu merajalela di depan sekte Divine Phoenix, aku bahkan tersipu malu karena dia. Hanya karena satu kalimat dari Yunche ini, ratapan semua orang yang terkejut terhadapnya berubah menjadi ejekan dan cibiran yang memenuhi stadion. Terutama para praktisi Divine Phoenix Empire, mereka tertawa liar dan mencibir, seolah-olah mereka mendengar lelucon paling lucu dan bodoh. Praktisi mendalam dari 5 negara yang telah disapu oleh Yunche awalnya menahan keluhan mereka, tapi sekarang, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu untuk dilampiaskan. Mereka mengejeknya tanpa menahan diri seolah-olah mencemooh seekor katak yang ingin makan daging angsa. Haha, seorang murid Phoenix di area persiapan tertawa terbahak-bahak, saya awalnya berpikir bahwa anak ini tidak sesederhana itu, tapi sepertinya dia hanya seorang idiot yang melebih-lebihkan kemampuannya. Sangat normal. Setelah menyapu 5 negara secara mengesankan, peningkatan egonya yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat dimengerti. Murid Phoenix lainnya mengangkat bahu. Tapi dia jelas menemukan lawan yang salah. Sepertinya kami harus sama dengan kelompok pemula 5 negara yang bahkan tidak layak untuk dilihat. Lagi pula dia dari Blue Wind. Saya kira sebesar itulah cakupan yang dia miliki.
Murid Phoenix yang berbicara menarik sudut mulutnya saat dia menggoyangkan jari kelingkingnya. Di area tempat duduk Divine Phoenix Empire, berbagai pangeran, tetua, dan penguasa istana semuanya tertawa dengan jijik. Namun, alis Feng Hengkong tenggelam saat tatapannya menjadi tajam dan mendung. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia salah tentang sesuatu. Dia awalnya memiliki pemikiran yang sama dengan Feng Ximing dan yang lainnya, berpikir bahwa Yun Ce telah mengambil inisiatif untuk datang ke turnamen peringkat untuk menantang Sekte Divine Phoenix karena dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Lagi pula, dia, dengan garis keturunan Phoenix, hanya punya dua pilihan yang ditakdirkan untuk diambil. Salah satunya adalah bersumpah setia kepada Sekte Divine Phoenix dan menjadi anggota Sekte Divine Phoenix selamanya, untuk mempertahankan hidupnya. Yang lainnya adalah mati. Dia yang mengambil inisiatif untuk datang bisa berarti dia telah memilih yang pertama. Jika dia membiarkan Sekte Divine Phoenix menemukannya, maka itu jelas berarti dia memilih yang terakhir. Feng Hengkong selalu berpikir bahwa dia datang ke turnamen peringkat sambil menunjukkan kekuatannya tanpa menahan diri adalah dia dengan sengaja memamerkan dirinya kepada Sekte Phoenix Suci, membuktikan kepada mereka bahwa dia bukan sampah, bahwa dia memiliki kualifikasi untuk memasuki Sekte Phoenix Suci. Tapi sekarang, begitu kata-katanya keluar, jelas bahwa dia memprovokasi Sekte Divine Phoenix. Dan sapuan singkat yang sengaja dilakukan terhadap lawan-lawannya di setiap pertandingan, jika dipikir seperti itu, maka dia bahkan tidak pamer, dan sebaliknya, memberikan demonstrasi pada Sekte Phoenix Suci. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melawan Sekte Divine Phoenix? Haha. Maksudmu kamu ingin mewakili Blue Wind Nation dan mengalahkan Divine Phoenix Empire untuk merebut tempat pertama di turnamen peringkat sesi ini. Feng Feiyan tertawa kecil. Meskipun dia tertawa, tidak ada sedikit pun emosi. Pikirannya saat ini, hampir identik dengan pikiran Feng Hengkong. Alasan mengapa dia datang ke sini, bukanlah untuk mencapai kompromi dengan Sekte Divine Phoenix dengan penyerahan dirinya, sebaliknya, dia jelas ingin menggunakan kekerasan. Feng Feiyan mencibir dalam hati, Yun Ce yang memiliki kekuatan seperti itu pada usia 19 tahun sebanding dengan eselon atas dari rekan-rekannya di Sekte Divine Phoenix. Adapun kemampuan melompati levelnya, hampir tidak terbayangkan. Dengan pertunjukan bakatnya hari ini, jika dia bersedia menjadi anggota Sekte Phoenix Ilahi secara permanen, dia, sebagai seorang tetua, akan menjadi orang pertama yang menyetujuinya. Bahkan jika dia pernah menyinggung Pangeran ke-13 di masa lalu, itu juga bisa menjadi masa lalu. Dia percaya bahwa Feng Hengkong dan para tetua lainnya juga memiliki pendapat yang sama. Lagi pula, tidak ada sekte yang menginginkan seorang sampah, dan tidak ada sekte yang akan menolak murid muda yang sangat berbakat. Dia sebelumnya berpikir bahwa Yun Ce telah membuka jalan keluar, sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin mendapatkan posisi yang tidak rendah di Sekte Phoenix Suci, tapi dia hanya ingin memilih rute kematian. Berani menyatakan bahwa kamu akan menginjak-injak kekaisaran Phoenix Suci kami di turnamen peringkat 7 negara, kamu adalah yang pertama selamanya. Feng Feiyan memasang senyuman palsu, bahkan aku tiba-tiba mengagumi keberanianmu. Apa yang dia katakan adalah keberanian, bukan keberanian atau nyali. Tentu saja, unsur ejekannya relatif lebih banyak. Namun, tempat pertama ini tidak akan diwujudkan dengan kata-kata, dan juga tidak akan diwujudkan dengan hayalan, sebaliknya, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kualifikasi dan kekuatan seperti itu atau tidak. Suara Feng Feiyan menjadi lebih berat oleh beberapa orang, saat pandangannya beralih ke 10 praktisi mendalam dari Sekte Phoenix Ilahi yang berpartisipasi. Murid Phoenix saya, apakah Anda memahaminya? Praktisi mendalam Blue Wind Nation telah memberikan tantangan kepada Anda,
dan juga menyatakan bahwa ia akan menempati posisi pertama dalam turnamen peringkat ini. Siapa di antara kalian yang akan maju? Apa yang dia katakan adalah yang mana, bukan bertarung sebagai sebuah tim. Yun Che sendirian. Meskipun 10 orang dari Sekte Phoenix Suci yang diberangkatkan tidak akan melanggar aturan sama sekali, hal itu pasti akan mengundang cemoohan dari orang lain. Dan dengan martabat Sekte Phoenix Suci mereka pasti merasa bahwa mereka tidak pantas melakukan hal itu. Oleh karena itu, apa yang dimaksud Feng Feiyan jelas hanya mengirim satu orang, namun arti lainnya jelas, siapapun secara acak, akan dengan mudah mengalahkan Yun Che. Saat suara Feng Feiyan turun, seseorang di antara murid Phoenix berjalan keluar dengan langkah lambat. Dia berkata dengan nada lembut namun hambar sambil berjalan, sekarang sudah hampir jam 5 sore. Hanya 2 jam lagi, dan langit akan menjadi gelap. Tapi urusan menjelajahi primordial mendalam ark besok lebih penting daripada surga, dan membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan sebelumnya. Jadi pertandingan ini sebaiknya diselesaikan secepatnya. Saat dia berbicara, pria itu sudah melayang dengan lembut. Pakaian Phoenix-nya berkibar saat memunculkan banyak aliran cahaya keemasan yang menyilaukan, lalu mendarat di atas panggung Phoenix seolah-olah sehelai bulu tipis. Dia memandang Yun Che dengan senyuman di wajahnya. Jadi pertandingan ini, biarkan pangeran ini yang melakukannya. Ah, itu pangeran ke-14. Gelombang teriakan kaget terdengar dari area tempat duduk penonton. Hasil ini sepenuhnya di luar dugaan mereka. Pangeran ke-14 secara pribadi akan bertindak untuk menangani Yun Che. Bukankah ini terlalu memikirkan dia? Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan pangeran ke-14? Dia melakukannya demi menghemat waktu, dan menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Lagi pula, besok adalah hari untuk memasuki primordial mendalam ark. Orang yang melompat ke panggung Phoenix dan berdiri di hadapan Yun Che, secara mengejutkan adalah pangeran ke-14 dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, orang yang memiliki bakat mengerikan, yang kekuatannya sama besarnya dengan alam mendalam Kaisar peringkat 8 Feng Siluo. Menghadapi Yun Che, dia tersenyum tipis, tanpa rasa cemas sebelum pertempuran. Feng Hengkong diam-diam mengangguk, menggunakan Feng Siluo untuk melawan Yun Che, juga merupakan hasil yang paling ingin dia lihat. Meskipun Yun Che telah menyapu semuanya sebelumnya dan kekuatan tempur yang dia tunjukkan berada di sekitar tingkat keempat Kaisar Alam Mendalam, salah satu dari 10 murid Phoenix masih bisa menghancurkannya. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ini semua adalah kekuatan Yun Che. Jika dia menyembunyikannya sampai batas tertentu, dan juga memiliki kartu truf yang sangat kuat, maka murid Phoenix yang bertarung dengannya akan memiliki kemungkinan untuk tidak menang, dan bahkan kalah. Meskipun kemungkinan ini nyaris nihil, meski hanya 1 dari 1 miliar peluang, mereka tetap tidak boleh gegabah. Karena Sekte Divine Phoenix, yang merupakan yang terkuat di langit mendalam selama 5.000 tahun penuh, tidak boleh kalah. Mereka juga tidak boleh kalah. Tetapi jika Feng Siluo yang naik ke atas panggung, maka pasti tidak ada kemungkinan kalah. Pada saat yang sama, kalimat yang diucapkan Feng Siluo saat naik ke panggung juga sangat cerdik, mereka tidak menunjukkan rasa hormat yang tinggi pada Yun Che sedikit pun, melainkan semacam sikap merendahkan, karena alasan dia secara pribadi bertukar gerakan dengan Yun Che, adalah untuk menghemat waktu. Yang jelas mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Yun Che dengan upaya mengangkat telapak tangan. Feng Feiyan mengangguk, tidak apa-apa juga. Sepertinya, menonton pertandingan sepanjang hari juga membuat tangan Pangeran ke-14 agak gatal. Kemudian, Divine Phoenix Empire akan membiarkan Pangeran ke-14 Feng Siluo bertarung dengan Yun Che. Meskipun Divine Phoenix Empire kami memiliki 10 orang yang berpartisipasi, kami masih meremehkan untuk menindas seseorang melalui keuntungan angka yang tidak adil. Sesi ke-39 Turnamen Peringkat Langit Mendalam,
pertarungan yang menentukan tempat pertama dan kedua, sekarang dimulai. Dengan lambaian telapak tangannya, Feng Feiyan dengan rapi dan ringkas mengeluarkan perintah untuk memulai pertandingan. Wah, Feng Xiluo mengangkat tangannya, saat bola api panas menyala di tengah telapak tangannya. Melihat Yun Ce, dia berkata sambil tersenyum hambar, "Yun Ce, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu, kamu akan segera mengetahui betapa menggelikan kepercayaan dirimu ini. Orang-orang yang dikalahkan oleh Anda adalah makhluk dari dua tingkat berbeda, sedangkan aku dan kamu juga sama. Tapi sebelum ini, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membiarkan Anda benar-benar merasakan api Phoenix ilahi Phoenix sekte saya yang tak tertandingi." "Rasakan api Phoenix?" Yun Ce menjawab dengan senyum membosankan yang sama. "Itu tidak perlu. Api Phoenix ya? Aku belum bisa bilang siapa yang akan mengalaminya." Yun Ce mengulurkan telapak tangannya, dan bola api Phoenix berwarna merah menyala dengan sangat cepat. Ketinggian api yang membumbung tinggi, bahkan jauh melampaui api Phoenix di tangan Feng Xiluo. Saat api Phoenix di tangan Yun Ce terungkap, seluruh arena langsung meledak. Ekspresi para murid Phoenix semuanya berubah secara bersamaan. Feng Hengkong serta Feng Feiyan dan yang lainnya semuanya mengerutkan alis mereka. Hua Minghai dan Ling Jie hampir terjatuh dari kursi mereka karena terkejut. Keduanya tahu betul bahwa Yun Ce memiliki garis keturunan Phoenix, tapi ketika dia secara langsung menyuarakan provokasinya di Divine Phoenix Empire, keduanya sudah cukup ketakutan. Tapi sekarang, dengan syarat bahwa Sekte Phoenix Suci tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah garis keturunannya, dia benar-benar menyalakan api Phoenix di depan semua orang terkemuka di dunia atas kemauannya sendiri. Dia secara khusus datang ke sini. Apakah itu hanya untuk menyelesaikan keluhan, atau untuk memperjuangkannya sampai akhir?